Selamat pagi sobat sekalian, bersama saya Gilbert Patihawean. Sekarang saya telah berada di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Nah, sekarang saya akan mengajak sobat sekalian untuk sama-sama mengetahui apa sih itu zona integritas dan bagaimana penerapannya di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Penasaran seperti apa? Yuk langsung saja ikuti saya. Nah, sobat sekalian, sekarang saya telah berada tepat di depan gerbang kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Namun, kita tidak bisa langsung masuk karena sementara telah berlakukan apel pagi seperti biasanya di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Untuk itu, kita tunggu beberapa menit ke depan untuk langsung kita masuk ke dalam, oke? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi adik. Ya Bapak, maksud dan tujuan saya datang ke sini untuk mengetahui tentang zona integritas di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ini. Nah, kira-kira saya harus bertemu dengan siapa ya Bapak? Oh, kalau begitu nanti ketemu sama Ibu Sek, tapi adik mesti tanda tangan buku tamu dulu. Siap, oke. Nah, nanti silakan duduk dulu. Saya konfirmasi dulu. Nah, sobat semua, sekarang kita akan bertemu dengan Ketua Zona Integritas di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Kita akan mengulik langsung dan bertanya langsung mengenai penerapan zona integritas di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ini. Penasaran seperti apa? Yuk langsung saja kita lihat. Selamat pagi. Pagi. Halo Ibu, Halo. selamat pagi. Pagi. Ibu, Bagaimana? mohon maaf mengganggu waktunya, saya boleh meminta waktu Ibu sedikit? Boleh. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya sedikit beberapa pertanyaan terkait dengan penerapan zona integritas di Provinsi Maluku ini, khususnya di lembaga ini, Bu. Bagaimana sih penerapan itu? Jadi memang pada dasarnya kita ketahui bahwa zona integritas ini merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan juga Pemda yang pimpinan serta jajarannya itu mempunyai niat ataupun komitmen untuk mewujudkan wilayah yang bebas korupsi ataupun juga wilayah yang birokrasi bersih dan melayani, sehingga bisa mencegah korupsi, reformasi birokrasi dengan peningkatan pelayanan publik. Jadi memang kami di provinsi di BKKBN Maluku berusaha ya mempunyai komitmen yang tinggi untuk bisa mewujudkan wilayah yang bebas korupsi. Luar biasa. Nah, Ibu, ada satu lagi nih. Untuk penerapan zona ini itu sendiri seperti apa, atau bagaimana cara eksekusi dari zona integritas itu? Ya, jadi memang untuk mendapatkan predikat zona integritas ini ada indikator-indikator yang diterapkan, ya ada 6 indikator. Ya, ada indikator terkait dengan manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan juga penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Ya, jadi 6 area perubahan ini itu harus benar-benar diterapkan di dalam organisasi.
Wow, menarik sekali nih Ibu. Nah, Ibu tadi Gil sempat simak tentang pelayanan publik, salah satu indikator dalam 6 area perubahan tadi. Nah, Ibu boleh jelaskan ke Gil sedikit bagaimana eksekusi dari lembaga ini kepada pelayanan publik tersebut? Ya, terima kasih Gil. Jadi terkait dengan informasi publikasi, jadi dia termasuk dalam penataan tata laksana. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi. Nah, target yang ingin kami capai adalah bagaimana untuk bisa meningkatnya penggunaan teknologi informasi ya dalam proses penyelenggaraan manajemen di BKKBN Maluku untuk menuju WBK tadi. Nah, selama ini kita sudah melakukan hal-hal ya dengan keterbukaan informasi publik, pemberian pelayanan kepada publik ya. Itu bisa melalui medsos kita yang ada ya, FB, Twitter, YouTube maupun WA group. Nah, sehingga memang kita untuk semester 2 tahun 2020 kemarin kita mempunyai indeks kepuasan masyarakat itu 8 dengan predikat yang baik ya, itu 3,37. Luar biasa sekali, berarti bisa dibilang masyarakat sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ini, Bu. Ya. Nah, seperti kata pepatah nih, Bu, ada yang bilang bahwa untuk meraih sesuatu hal itu mudah, tapi untuk mempertahankannya sangat susah. Nah, Gil sangat tertarik dengan pepatah ini. Untuk itu, bagaimana sih strategi yang diberikan atau strategi yang dipakai dari lembaga BKKBN sendiri untuk mempertahankan zona integritas tersebut? Oke, kalau terkait dengan strategi untuk bisa mempertahankan zona integritas ini, bagaimana kalau kita tanyakan langsung kepada Pak Kepala sebagai pemimpin kita di sini? Boleh, Bu, boleh banget kalau bisa diizinkan. Oke, mari kita ke Siap. ruangan Pak Kepala. Siap, Pak. Ya, siang. Izin, Pak. Mari, silakan. Ada Gil ingin ketemu dengan Pak. Oh iya. Silakan. Selamat siang, Pak. Mohon Siang, maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Saya Gilbert Patihawean, Pak, dan saya kesini untuk saya ingin mengulik sedikit tentang bagaimana penerapan zona integritas di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Nah, sebelumnya Bapak Gil sudah berbicara banyak hal mengenai zona integritas ini dengan Ketua Zona Integritas sendiri, yaitu Ibu Sekretaris. Nah, Gil ingin langsung tanya-tanya ke Bapak ini, bagaimana penerapan atau strategi apa yang dipakai oleh BKKBN sendiri untuk penerapan zona integritas tersebut, Pak? Seperti itu, Pak. Ya. Saat ini kita berupaya untuk bagaimana kita meningkatkan integritas. Integritas itu berarti merupakan satu upaya untuk seluruh ASN yang ada di perwakilan BKKBN Provinsi Maluku paling tidak bisa menerapkan cara-cara yang terintegrasi dengan program dan juga terintegrasi dengan perilaku sebagai ASN, dan ini merupakan satu tatanan yang tidak dipisahkan untuk kita meningkatkan integritas. Bagaimana kita menuju zona integritas itu dan bagaimana kita bisa menerapkan zona pelayanan yang berbasis bebas dari korupsi dan bebas dari gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk hal-hal seperti itu, apakah ada kendala tersendiri bagi Bapak selama ini atau bagaimana? Sebenarnya kita tidak terlalu banyak kendala karena kita secara struktural sudah diamanatkan dari BKKBN RI kepada kami perwakilan. Paling tidak
bisa mengembangkan yang namanya 6 area perubahan di lingkungan kerja kita. Karena zona integritas itu kita akan lalui juga namanya wilayah yang tadi saya katakan, bahwa ada wilayah bebas dari korupsi, ada juga wilayah birokrasi pelaksanaan pembangunan berbasis zona integritas, dan juga kita menuju wilayah bebas dari yang tadi saya katakan korupsi, birokrasi, dan juga bersih melayani atau WBBM. Jadi ini semua merupakan landasan yang sudah barang tentu kita kalau terapkan secara rutin dari SPIP kita atau bagaimana terintegrasi dengan ASN untuk melakukan hal ini, maka semuanya akan mengalir dengan baik kalau kita membudayakan dan menerapkan yang namanya zona integritas itu sendiri. Karena 6 area perubahan itu menuntut untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja, juga menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya juga dengan baik. Jadi itu. Wow, luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk segala hal ilmu yang boleh dibagikan kepada GIL. Dari sini juga GIL bisa menyimpulkan bahwa memang tak hanya masyarakat yang perlu dilayani, namun ASN juga perlu dibina dan dilihat secara langsung, Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk bincang-bincang singkat di hari ini. Terima kasih juga untuk kesediaannya menerima GIL untuk datang dan bertanya-tanya sedikit mengenai hal-hal tersebut. Terima kasih banyak Pak. GIL mohon pamit juga langsung dari Bapak untuk bisa kembali menceritakan kepada sobat sekalian. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya. Nah, begitulah penjelasan mengenai zona integritas di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan baru serta pengetahuan baru bagi sobat sekalian. Akhir kata, saya pamit undur diri dari perjalanan saya di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Lawamena haulala dari Maluku untuk Indonesia. Berencana itu keren.